Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampere Coding. Pada video kali ini saya akan membahas tentang modul pembelian yang nantinya ini hanya bisa diakses kalau Anda menggunakan paket komplit dan retail. Jadi di sini mekanismenya adalah pada saat ingin menambahkan data barang itu melalui proses pembelian dan penerimaan dulu. Jadi Anda silakan nanti masuk ke modul pembelian, kemudian klik tombol tambah ya. Selanjutnya itu tinggal isi nih suppliernya. Kalau misalkan belum ada datanya, silahkan klik di master, pilih supply di supplier ya di sini nih. Tinggal klik saja di sini. Kemudian untuk cari produk, kalau misalkan datanya sudah ada nanti akan dia muncul seperti ini ya. Saya klik A, dia akan muncul dan menambahkan di daftar item pembelian seperti ini. Kemudian silakan nih tinggal diisi. Kalau misalkan rupanya ada perubahan di harga modal, silakan diedit di sini. Harga jualnya, quantity mau berapa banyak, unitnya bagaimana, kemudian totalnya akan otomatis secara otomatis dia terhitung sendiri. Pastikan nantinya kalau misalkan Anda mau mengganti unit ya, ini kan kebetulan sudah ada dua ya, tapi kalau misalkan nantinya itu Anda sudah baru cuma ada satu dan ingin menambahkan unit yang lain, silahkan tambahkan dulu data produknya ataupun diedit nih di data produk existingnya ataupun yang saat ini. Jadi tinggal diedit. Kalau mau nambahin unit baru silahkan klik tambah satuan di sini dan pastikan ini sudah tersedia ya pilihan untuk unitnya. Oke, kembali ke pembelian. Jadi misalnya saya mau nambah beli untuk 10 15 dus misalnya. Nah, harga modal itu 25.000, harga jualnya 45.000. Di sini juga sudah support untuk pakai desimal ya. Kalau misalnya Anda koma-komahan angka harga modalnya, itu juga bisa, tinggal klik titik saja, akan berapa 56 misalnya seperti itu. Maka otomatis sudah akan terhitung sendiri. Oke, selanjutnya untuk subtotal akan terhitung sendiri. Ongkos kirimnya, kalau misalnya memang ada biaya ongkos kirim pada saat kita membuat pembelian ataupun PO lah ke supplier ya. Kemudian untuk pajak ini tinggal di checklist saja kalau misalnya memang ada pajaknya. Diskon silahkan diisi kalau memang ada. Grand total secara otomatis akan terhitung. Jadi contohnya kayak gini misalnya ya, 500, maka dia akan berubah. Ongkir misalnya 1000. Oke, kemudian untuk metode bayar tinggal pilih di catatan kalau misalnya ada, lampiran kalau misalnya ada, silahkan nanti dimasukkan. Contohnya mungkin lampiran ini adalah bukti transfer ya. Oke, nanti tinggal silahkan pilih saja nih datanya. Kemudian kalau sudah tidak ada yang mau ditambahin atau diubah, klik tombol simpan. Ya, proses selesai. Nanti masuk di sini. Anda sudah lihat ya ada kode. Nah, kodenya ini adalah PO. Kalau itu memang dia sifatnya purchase order ataupun pembelian. KV3 ini merupakan adalah kode cabang saat ini. Jadi kan cabang ini adalah di cabang kantor pusat ya. Jadi melakukan request pembelian itu dari sini yaitu PV3. Untuk 250312 itu adalah format tanggal hari ini. Jadi akan otomatis dibuat menjadi seperti ini. 01 di sini merupakan format nomor urut. Jadi kalau misalnya nanti beda bulan, dia akan kembali lagi menjadi satu. Oke, untuk tanggal seperti biasa, grand totalnya seperti ini, status diterimanya disilang seperti ini ya. Kalaupun misalnya nanti Anda sudah melakukan penerimaan di modul persediaan ya, nanti dia akan berubah nih menjadi centang. Nah, itu akan saya jelaskan di videonya tersendiri ya untuk di penerimaan barang. Kalau mau lihat detail silahkan klik saja di sini. Kemudian kalau mau dicetak nih si modul PO-nya ini, itu bisa juga nih diklik di sini. Nanti dia akan muncul bentuk PDF ya. Oke, nah kebetulan di sini saya langsung ditampilkan, nanti akan tampil. Tapi kalau nantinya di browser Anda itu langsung mendownload, dia akan langsung mendownload dalam format PDF. Nah ini juga sudah dalam format PDF sebenarnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah ini adalah informasi mengenai supplier dan ini adalah informasi dari perusahaan Anda. Kalau Anda sudah mengisikan nama alamat secara detail ya di pada bagian pengaturan informasi perusahaan ya di sini, dia akan otomatis ditampilkan di sini. Contoh ya, saya isikan ngasal saja dulu ya, seperti ini. Kemudian untuk logo saya ganti juga, misalnya logo yang ini saya simpan ya. Oke, berhasil. Kemudian saya refresh ya. Oke, nah ini karena audionya belum berubah ya data dari si logonya, Anda silahkan logout dulu. Jadi saya akan coba logout ya, keluar, saya login. Saya tadi login itu sebagai akun siapa saya jadi agak lupa nih. Oh, Muhammad Azmi. Oke, karena di sini agak cukup banyak data yang saya coba. Oke, ini salah.
Oke, mail ini benar nggak nih datanya Muhammad Azmi? Oke, Muhammad Azmi. Oke, sudah berhasil. Saya balik lagi ke modul ini ya, saya coba tutup dulu pada bagian keuangan pembelian. Saya coba cetak lagi. Oke, ini udah berubah ya. Jadi logonya udah berubah nih dari yang tidak ada ataupun no image preview. Di sini juga sudah berubah ya logonya. Jadi nanti dia akan otomatis menyesuaikan. Kemudian untuk supplier informasinya di sini, karena saya tadi tidak mengisikan secara lengkap ya. Kalau saya demokan lagi di supplier secara sekilas, saya edit ABCD. Ini nggak perlu, sebenarnya nomor HP juga nggak perlu, atau kita isi saja lah. Description nggak perlu, alamat seperti ini. Simpan. Oke, ini coba saya masukin ini sajalah nomor saya juga. Oke, berhasil. Ini saya refresh. Nah, dia langsung muncul ya. Jadi udah terisi secara otomatis di purchase order, kode PO nya, kapan waktu PO ini dibuat, item pemesanannya apa saja, kemudian ini adalah scan barcode yang bisa Anda scan kalau misalkan nanti memang mau pengecekan secara original bahwa memang dokumen ini resmi diterbitkan di dalam sistem. Oke, kalau mau diedit silahkan diedit saja data pembeliannya, kemudian kalau mau dihapus silahkan dihapus. Nah, di sini ada mekanisme di pada bagian penghapusan data. Kalau misalnya Anda itu menghapus data pembelian yang sifatnya itu belum ada penerimaan, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau misalnya ketika Anda sudah melakukan penerimaan barang dan Anda mau menghapus data PO-nya itu ataupun pembelian, maka dia akan berdampak secara rentet. Jadi data pembelian dihapus, kemudian data yang penerimaan barang juga akan hilang karena kan memang Anda menghapus data secara berkaitan nih. Jadi pembelian hilang, penerimaan hilang, dan stok barangnya nanti akan secara otomatis disesuaikan. Kurang lebih seperti itu. Kalaupun nanti misalnya ada error, nanti dia akan muncul tuh. Misalkan pada saat itu ini data pembelian lama Anda hapus, tapi stoknya itu kan harusnya itu berkurang ya. Karena kan nggak jadi tuh Anda terima barangnya. Nah, otomatis akan dia dikurangi. Tapi kalau misalnya kenyataannya itu pada saat dihapus data barang itu ataupun stoknya tidak mencukupi, maka itu tidak akan bisa dihapus. Karena kan secara logikanya gimana ceritanya barang bisa hilang kalau modelnya kayak gitu. Nah, itu kurang lebih mekanisme dari si penghapusan data pembelian ini. Kalau misalkan bingung, nanti silakan hubungi admin saja tentang permasalahan yang ada di aplikasi Fulusmu ini. Saya rasa mungkin ini saja ya. Sekian dan terima kasih.